Hari ini lagi sama kakak Diva. Hari ini kita mau kemana, Kak? Kita mau jalan-jalan sambil cari makan. Makan sore di Randuako. Yuk kita berangkat. Let's go. Nah, Tuh sana. Ke sana. Ke sana. Kita naik motor, guys. Sini. Kita mukbang nasi goreng Buarto sama kakak Adifa. Dim kau. Sini ya, Kak. Tak. Mau sama ini ya. Sendiri mana wis? Nah, saya. Cari dulu. Sendoknya menghilang. Oh, betul ini. Tuh. Pegang. Mari kita makan. Bukan makan, tapi lihat sapi. Jangan suka lihat HP. Makan. Nah, kemarin itu nanti. Ini kok ada yang gak matang. Makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, doa. Sekarang kita makan nasi rogeng Pak Buarto khas Randuako. Lagi panas. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita ikuti aja video ini sampai selesai, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya di setiap video aku itu tidak selalu tak sepilih ya. Kalau aku pasti ngeluarin, dan kalau aku itu di sini tuh kerja ya. Ini contoh sepedanya anak-anak Indonesia yang kerja di Jepang ini ya di sini. Ini juga termasuk sepedanya anak-anak Indonesia yang kerja di sini ya. Jadi di apartemen tempat tinggal ini Dan ke aku. ada mungkin 15 atau 20 anak-anak Indonesia yang di sini yang kerja di pabrik sama dengan saya, tapi beda perusahaan ya guys. Atau kalau di Indonesia biasanya itu satu perusahaan besar tapi kontraktornya itu berbeda-beda guys. Dan di sini aku itu posisi aku kerja di sini itu bosnya itu ikut kontraktor. Jadi perusahaan kecil yang mengikuti perusahaan besarnya itu namanya Namura. Itu Namura Shipbuilding ya, atau pabrik pembuatan kapal Namura guys. Dia daerah
daerah tempat tinggal aku itu di kelurahannya itu di kelurahan Purogawa guys ya. Di kelurahan desane dusunnya itu dusun Purogawa. Terus kecamatannya Imari, kotanya itu kota Imari ya. Jadi dusunnya itu dusun Purogawa, kotanya kota Imari guys. Terus untuk provinsinya itu provinsi Saga ya. Kalau di sini itu Saga guys. Jadi udah jelas guys ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya, yang nanti masih banyak yang nanya lagi soal aku tinggal di mana, itu berarti mereka nggak nyimak videoku yang ini ya guys ya. Ini buat ayah juga. Jadi ini yang lagi videonya, ini aku lagi video. Sama aja, nggak dikasih Apa buat tahu saya cabai guys ya, sama ini cabai tetap jalan aja. yang setiap hari aku lalui waktu buat Iya, berangkat kerja yang pergi ayah kalau lewatnya ini jalan ini guys. nggak ngerasa penting, ayah tiap hari Mungkin yang lagi makan pedas. jadi sering banget lihat kalau aku temen-temen kerja itu lewat jalan ini ya. Ya karena ini daerah yang udah aku kenalin. Jadi tiap hari aku berangkat kerja itu lewatnya lewat jalan ini guys. Nanti lagi. Bulan masih Tak musim panas ya. Ini video ini tak buat pertengahan bulan Agustus ya. Di sini lagi panas-panas ya guys. Tapi kalau malam itu udah mulai sejuk-sejuk gitu lah, nggak panas-panas. Jadi di sini ini tempat buangan sampahnya orang-orang Jepang. Ini kalau kamu mau di sini kerja ya, di sini bisa mau di sini kerja kita. Kalau di Indonesia itu dijual, bisa sama-sama kayak gitu itu bisa dijual. Tapi kalau di sini itu bawah yang bisa dijual ke Indonesia. Tapi kalau di sini dibuang guys. Cepat sampahnya kayak gitu ya. Itu bapak-bapak tadi lagi buang sampah. Jadi mereka kumpulin sampahnya di rumah. Nanti kalau di anterin ke tempat pembuangan sampah kayak tadi ya, termasuk saya juga orang asing di sini. Pokoknya orang manapun yang tinggal di sini mematuhi peraturan kayak layaknya kayak orang-orang Jepang juga ya. Apalagi soal pembuangan sampah itu wajib. Jadi orang Jepang itu bersih. Jangan warganya itu malu banget ya. Teratur-teratur guys. Mereka itu suka menjaga. Jadi nggak ada orang yang apa ya istilahnya itu bagil itu nggak ada di sini guys. Di sini orang-orang Jepang itu nurut semua sama peraturan, nurut semua sama peraturan negara gitu ya. Tapi gini ya, Ini suasana kampungnya tetap masih sepi ya guys ya. Gimana? Itu ada. Tinggal di perkampungan Jepang kayak saya kayak gini ya, itu pergi ke sudut desa dimanapun itu biasanya itu tetap sepi ya guys ya. Rumahnya tak rame kayak gitu, rumahnya yang petang-petang itu ya guys ya. Itu kalau ke sana itu nggak ada orang guys. Kalau dilusuk ke gang-gangnya itu sama sekali nggak nemuin orang yang duduk-duduk di depan rumah atau berseliweran, paling 1-2 orang. Itu juga mereka itu kalau keluarin langsung pakai mobil. Jadi jarang banget kalau aku belusukan ke gang-gang kecil
kecil di Jepang kayak gini itu nemuin ibu-ibu lagi pada gendong. Ini orang Indonesia. Halo mas. Itu orang Dia gak Indonesia. kenal orangnya. Mereka habis mancing. Biasanya kalau libur kayak gini, kalau hari libur kayak gini itu hiburan orang-orang Indonesia yang ada di sini itu ya mancing, termasuk saya, Mbak Sri itu ya hobinya jadinya mancing karena kita kerjanya itu di pinggir laut ya, kerjanya di kalangan kapal. Kalau kapal itu kan di pinggir laut ya, jadi ya akses hiburan paling murah ya mancing guys, karena kita tinggal di pesisir pantai ya. Sekarang giliran makan pencuci mulut. Ini adalah Lewat tes ini apa ini? Beras mentah biar sehat bayangin dan bugar. seperti apa kondisi di Habisin gorengnya. Jadi Jepang itu seluruhnya kota Ya aku ada beras. jalan itu banyak SPG yang gayanya kayak yang di cewek-cewek di anime itu pada nawarin brosur gitu. Jepang itu juga kayak gitu. Itu cuma yang ada di kota ya. Tahu ya seorang patut ya begitu lembur ya. Minggu pada lembur guys. Jadi kalau selama ini teman-teman yang Jepang itu di salah satu sisi aja, contohnya teman-teman itu lihat Jepang itu di TikTok ya, itu kan banyak TikTok orang-orang Jepang yang orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang itu pada bikin TikTok. Itu kan mereka jalan-jalan ke kota Indonesia yang ditunjukin dari mereka itu kan cuma enaknya aja dan yang Jepang tinggal di kota. Tinggalnya di kota banyak cewek-cewek terus mau jalan-jalan itu ketemunya SPG semacam kayak SPG itu lah ya, nawarin brosur ceweknya itu imut-imut cantik-cantik kayak pakaian cewek-cewek yang ada di Bali itu ya pusing gitu ya. Itu kalau di kota itu cuma sebagian kecil guys. Itu kan cuma sebagian kecil dari perantauan seperti saya yang di Indonesia itu kan cewek-ceweknya itu paling kan juga kalau nggak sempat itu biasanya sebulan sekali gitu ya. Jadi selebihnya di sini di Jepang itu yang unik guys, kayak saya itu unik. Jadi jangan dibayangkan kalau di Jepang itu kayak di TikTok kayak gitu ya. Buat teman-teman yang berpikiran ke arah itu mending dihilangkan juga kayak gitu ya di sini. Di sini seperti dari Senin sampai Sabtu itu yang unik guys, dari jam 8 sampai jam 8 pagi, dari jam 8 pagi sampai kadang jam 7 malam sampai jam 8 malam, dari jam 8 sampai jam 8 itu ketemu yang mulai guys, bukan jadi itu bukan jalan-jalan di sini ya, bukan senang-senang. Itu TikTok itu kan cuma TikTok YouTube yang nunjukin hal-hal soal YouTube yang enak-enaknya aja itu kan cuma sebagian kecil dari kehidupan mereka. Ada selatan itu sana atau sana? Buat teman-teman yang Kalau timur. Oh sana. jadi buat teman-teman yang minat ke Jepang terus beranggapan kalau wah nanti di Jepang itu enak isinya jalan-jalan rock itu salah. Emang benar. Apalagi Kalau Indonesia ada yang timur sama barat. Jalan-jalan lihat kuburan ini. Kuburan itu guys, ini berangkat kerja itu sama naik kuburan, bukan cewek-cewek cantik SPG yang ini juga ya. Itu kita nemunya di sini. Jadi ya dari timur positif soal ini. Kalau yang beruntung ditempatin di daerah
tapi kalau di sini di desa di dusun ini kayak gini kemana-mana ya lihatnya ya kayak gini guys, nggak ada apa-apa di sini. Ini jalan menuju perusahaan saya, jalan menuju perusahaan saya kita. Ini udah masuk kawasan industrinya ya, dan di sini nggak ada apa-apa. Adanya kayak gini pagi-pagi. Paling sekali itu ketemu sama orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesia minggu lagi pada lembur ini duitnya naik manis, naik di minggu lembur. Ini. Bebas, minggu-minggu Iya. belarang-belarang. Tapi aku ora tahu nek kalau minggu itu salah wae guys, wis tua. Nek kasih ro rekor tahun aja tetap ayo. Tapi yang wis tulung-tulung enggak ya dia nanti tahu ini. Wah, pengen turun nomah, pengen urusan di capek guys. Nyari duit tapi kalau aku nggak ngulung-ngulung udah cukup. Buat kayak buat telepon keluarga, buat untuk jalan-jalan kayak gini bikin konten, buat sharing pengalaman sama teman-teman gitu ya. Biar teman-teman yang ingin tahu kondisi perkampungan Jepang yang suka dengan konten-konten aku ini biar Udah kenyang, mantap. tiap hari, kalau kamu tiap hari itu yang penting aku bisa bikin konten.